Kita lihat. Huruf mim itu termasuk salah satu, lihat media gambar. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya. Target yang ingin kami capai setiap video pembelajaran yang kami buat, harapannya itu semoga setelah menonton video-video yang kami buat, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya dapat bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya juga kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya yang menonton video ini semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga di dalam video ini telah kami cantumkan beberapa produk ya. Di antaranya ada Al-Quran yang sangat kami rekomendasikan ya. Ada di video ini produknya itu sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran. Kemudian juga ada buku-buku tajwid. Jadi bagi yang belum punya buku tajwid minimal adalah satu pegangan di rumah kayak gitu buku tajwid. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-118. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-118 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian agar durasi videonya tidak terlalu lama, karena kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan karena target yang ingin kami capai di setiap video pembelajaran yang kami buat. Semoga setelah menonton video-video kami, Bapak Ibu dan juga saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-118 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari ya ayyuhalladzi sampai khobala. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita bahas juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti, terutama bagi yang belum lancar ya, untuk membantu melancarkan bacaan Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Sekarang marilah bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz? Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu kenapa ini ya dibaca panjang gitu. Kita lihat media gambar di samping, di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Huruf mad jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu?
Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta tanda bacanya. Itulah huruf mad. Fungsinya untuk memanjangkan huruf kayak gitu. Di dalam Al-Qur'an pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu nanti dia itu tampak kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i. Kemudian juga nantinya pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf-huruf madnya itu dia dari segi tulisan tidak tampak. Huruf mad itu hanya dikira-kirakan huruf madnya itu. Diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi pada dasarnya tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu kalau pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Selanjutnya, kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, kalau yang memakai rumus-rumus tersebut nantinya adalah huruf hamzah, maka namanya adalah mad badal. Nah, ingat ya, karena nanti kita akan membahas tentang mad badal juga pada video ini. Kalau yang memakai rumus-rumus tersebut adalah huruf hamzah, maka namanya adalah mad badal. Nah, sedangkan ya dibaca panjang, penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru berarti pada dasarnya adalah huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu. Kenapa kok ya dibaca panjang? Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan ya, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya ya dibaca panjang. Ya dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah ya yang menempel dengan huruf ya ini. Dengan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tapi di lain kata, di dalam dua kata yang berbeda atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membolehkan dibaca dengan panjang 2 harokat seperti itu. Kita panjangkan. Ya ayyuhalladzi, seperti itu. Nah, pertama nih, nanti mungkin akan bertanya-tanya kan, loh huruf hamzahnya mana ini gitu kan? Kok tadi ini dibilang hamzah bukan kayak ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu ya, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, huruf alif memiliki tanda baca, memiliki baris, memiliki harokat, maka itu bukan huruf alif itu huruf hamzah. Nah, ingat ya, huruf alif kalau memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah seperti itu. Ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya, itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah gitu. Nah, ini kan, ini walaupun dia dari segi tulisan dia itu menyatu seperti ini antara ya dengan ini nih, hamzahnya ini menyatu seperti ini. Namun dari segi makna ini sudah di dalam dua kata yang berbeda antara ya dengan ayyuha. Jadi dari segi hukum dia tetaplah mad jaiz munfasil. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Aduh, kami ini belum tahu gitu kan misalnya ya. Idgham bi gunnah tuh yang bagaimana gitu. Tapi nanti di dalam video ini kita bahas secara mendetail idgham bi gunnah juga kita temui nanti ya. Ini huruf ya bertasydid tapi bukan idgham bi gunnah. Belum tahu nih idgham bi gunnah yang kayak mana gitu. Udah kayak gini. Enggak ada di sini kemasukan nun sukun sebelah sininya, enggak ada di sini juga tanda baca tanwin di sini. Maka berarti huruf ya bertasydid ini hukumnya bukan idgham bi gunnah. Oleh sebab itu huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah kita kasih nabr. Jadi kita kasih penekanan. Jadi nabr itu penekanan pada huruf atau suku kata tertentu ya, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf yang di sampingnya. Kita kasih penekanan. Ya ayyuha dinaikkan sedikit intonasi suaranya ya. Ayyuha, atau pada Al-Fatihah tuh ya. Iyyaka na'budu wa itu nabr tuh. Nah, pasti kalau dengar imam baca Al-Fatihah tuh kalau kita sholat berjamaah, itu pasti kayak gitu imamnya tuh. Iya, itu dinabr gitu. Kayak gini ayyuha, nabr. Ya ayyuhalladzi. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam.
Huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang kita lihat huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah di samping itu. Termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam yang ada tanda bacanya ini, yang ada harokatnya ini huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, pasti mungkin nanti sedikit bingung. Kan tadi dikatakan alif lam, berarti harusnya disingkat alif lam bertemu dengan huruf lam. Ini alifnya atau hamzah wasolnya ada nih ini. Kemudian huruf lam yang satunya mana? Nah itu kan. Nah, huruf lam ini bertasydid ya. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf bertasydid itu kalau kita urai di situ tuh ada 2 huruf. Nah, ini huruf lam ini bertasydid nih. Kalau kita urai maka ada 2 huruf di sini. Ada huruf alifnya yang ini ya, hamzah wasolnya itu yang ini. Kemudian ada huruf lam yang satunya, baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini ya. Maka ini dari segi hukum dia alif lam syamsiyah. Kalaupun masih bingung ya sudah, kita ingat-ingat saja. Kalau ada bacaan alladzi seperti ini, ini seperti ini, itu alif lam syamsiyah tuh di situ gitu. Walaupun huruf lam yang satunya itu dia tidak tertulis di sini kayak gitu. Kemudian dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 1 warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam itu. Nah, di rumus 1 warna hitam kan di situ ada huruf ya sukun. Huruf sukun itu biasanya disebut juga dengan huruf mati. Apalagi huruf sakinah. Itu maksudnya sama saja agar tidak bingung ya. Ada huruf ya sukun, kemudian sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh tuh ya, ada tanda baca kasroh yang baris miring tuh ya. Kemudian di atas harokat kasroh ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam itu, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum ya sukun, sebelah sininya nih ada ini. Ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh ini. Karena di sini ada huruf ya sukun, sebelah sininya nih ada harokat kasroh ini ya. Maka ini huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang. Sesuai huruf mad di rumus 1 warna hitam itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Artinya A dibaca panjang. A dibaca panjang. Nah, ini namanya mad badal. Nah, pertama nih, ini kan huruf hamzah yang dibaca panjang nih, karena ada tanda panjangnya nih. Tadi itu sudah kami katakan kan ya, kalau yang memakai rumus-rumus yang telah kita jumpai tadi itu huruf hamzah itu namanya mad badal. Tadi sudah kita jelaskan ya gitu. Mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja. Ada huruf hamzah dibaca panjang karena memiliki tanda panjang, maka itu namanya mad badal. Selama tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, maka dia namanya mad badal. Seperti itu. Panjangnya 2 harokat. Secara khusus pembahasan mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya. Nah, silahkan dilihat ya. Nah, jadi mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad atau huruf mad sebelumnya ada hamzah kayak gitu. Huruf mad itu apa saja tadi itu yang di rumus-rumus tadi itu. Nah, ini kalaupun masih bingung sudah kita pahami yang mudah-mudah dulu. Oh, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini dibaca panjang. Karena ini yang dipanjangkan huruf hamzah, oh ini namanya mad badal dah gitu. Amanu panjang 2 harokat ya. Amanu, nu dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah.
maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya itu kita baca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih, bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini. Karena di sini ada waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah ini ya, maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini kita baca panjang nih, sehingganya nu kita baca panjang. Madu tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam gitu. Amanu la dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah itu ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu, kalau baca Al-Quran kita bertemulah kita dengan alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu kita baca panjang seperti itu. Nah, contoh dalam bacaan ya, kita baca Al-Quran bertemu alif nih. Ini alif nih yang disambung dengan huruf lam. Nah, kita di sini ya harus teliti dan juga harus paham ya. Nah, karena nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung gitu. Baca Al-Quran bertemu alif nih. Sebelum alif sebelah sininya nih ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini ya. Karena di sini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya ini kita baca panjang, sehingganya la dibaca panjang kayak gitu. La dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Nah, itu ya. Kita sudah memahami rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu sudah kita pahami. Tadi semua sudah kita bahas semua ya. Kalau memahami yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu kan gampang itu, karena itu hanya tanda-tanda panjang saja kayak gitu. Huruf kalau ada tanda seperti itunya berarti dibaca panjang kalau yang rumus 3 warna biru itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu, huruf-huruf itu kita sudah paham secara keseluruhan, ya kita otomatis sudah memahami juga tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu. Nah, sampai di sini Bapak, Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah hampir memahami secara keseluruhan tentang panjang pendeknya bacaan kayak gitu. Sudah hampir memahami secara keseluruhan kayak gitu. Kemudian di sini tattakhidhu, ini dzu dibaca panjang. Nah, ini sama penjelasannya kenapa kok nu dibaca panjang, sama kenapa kok dzu dibaca panjang. Untuk di sini media gambar sengaja tidak kami tampilkan lagi agar kita juga bisa langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Nah, karena kita sudah jelaskan tadi dengan pelan-pelan ya. Ini sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Kenapa kok dzu dibaca panjang? Karena di sini ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini ya. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya dzu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La tattakhidhu bi to dibaca panjang, to dibaca panjang samalah. Kenapa kok la dibaca panjang? Sama dia. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Kenapa kok to dibaca panjang? Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf to. Ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini ya. Maka karena di sini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada tanda baca fathah, ada harokat fathah, maka ini huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga to dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Biton atam tanwin setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga ada bacaannya tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca dalam Al-Quran. Nomor 1 itu ada baris 2 letaknya di atas huruf, itu namanya fathatain. Yang nomor 2 ada baris 2 letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi apabila kita membaca Al-Quran itu, setiap, ingat ya, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya.
Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, baru itu nanti dia ada pembahasan tersendiri kayak gitu. Sekarang kita baca Al-Quran bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin nih, yakni fathatain. Oh, di sini ada tanda baca tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini yang perlu untuk kita ketahui agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya itu apa gitu. Kita lihat, huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Kalau kita ingin menguasai hukum idgham bi gunnah, ya dihafal huruf-huruf yang 4 itu. Kalau kita hafal hurufnya, kita bakalan tahu hukumnya idgham bi gunnah di surah apapun dan di ayat manapun. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah idgham bi gunnah. Dikecualikan pada idhar mutlak. Idhar mutlak itu apa saja? Nah, itu juga sudah kami buatkan tersendiri. Ada pembahasannya di dalam playlist video. Ini tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf idgham bi gunnah, ya hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya bagaimana idgham bi gunnah? Nah, cara membacanya itu bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya, kemudian disertai dengan gunnah, didengungkan, dimasukkan juga didengungkan gitu. Sehingga ini kita baca natam, jangan dibaca natan ya. Natan mil itu jangan, tapi dibaca natam. Nah, bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Kemudian di bagian tam, di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan sejenak, kita gunnahkan, kita dengungkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah, tam min, minnya pendek ya. Nah, tam min, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun. Nah, tadi kan kami katakan tuh ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Oh, di sini ada nun sukun, ya berarti terjadi hukum tajwid. Nun sukun setelahnya huruf dal. Nah, huruf dal ini yang perlu untuk kita ketahui huruf apa agar dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambar. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Agar kita dapat menguasai, dapat mengetahui hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun, maka huruf yang 15 itu harus betul-betul kita hafal gitu. Kalau kita hafal huruf yang 15 itu, kita bakalan tahu tentang hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian setelah nun sukun atau setelah tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya ikhfa hakiki. Kayak gini nih, nun sukun bertemu dengan huruf dal huruf ikhfa hakiki, ya hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacanya itu, pertama di sini dulu. Ini dia huruf dal ini dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab ya. Karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun sukun dengan huruf dal itu dia dekat, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Cara membacanya itu bunyi non sukunnya atau bunyi tanwinnya itu dibaca samar. Jadi cara membaca ikhfa hakiki itu bunyi non sukun atau bunyi kita baca samar. Kemudian kita dengungkan juga gitu. Mildu, jangan dibaca mindu, dibaca min itu. Kalau kita baca min itu jadinya jelas ya, ini izhar dia, jangan ya. Nah, kita samarkan mil, kemudian didengungkan sehingga bagian mil, bagian situnya itu kita tahan saja suaranya, kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Mil dunikum, du dibaca panjang, sama penjelasannya. Kenapa kok du dibaca panjang, kenapa kok nu dibaca panjang, sama penjelasannya. Kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, huruf waw ada tanda sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah ini ya, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingga du dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Min dunikum la, mim sukun setelahnya di sini huruf lam. Nah, kita lihat media gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia ada 3. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, terjadi hukum tajwid juga di sana. Di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati, terjadi hukum tajwid di sana. Dengan memperhatikan huruf setelahnya juga, agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya gitu. Cuman kalau hukum mim sukun lebih ringkas, sangat ringkas sekali. Pokoknya kami jelaskan langsung secara keseluruhan agar dapat langsung paham semuanya gitu, tanpa bertili-tili. Nomor 1 tuh, mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 tuh, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi.
Nah, sekarang perhatikan yang nomor 3. Nomor 3 di situ ada bacaannya idhar syafawi. Nah, kemudian baca keterangannya itu ya. Idhar syafawi terjadi kalau ada mim sukun atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Pokoknya kalau ada mim sukun itu, ada huruf mim sukun, semua hukumnya itu idhar syafawi, terkecuali kalau ada mim sukunnya itu setelahnya huruf ba atau huruf mim kayak gitu. Kayak gini nih, mim sukun di sini setelahnya huruf lam, di sini huruf lam nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya idhar syafawi. Karena dia idhar maka dibaca jelas. Bunyi mim sukunnya kita baca jelas. Kemudian tidak kita gunakan, tidak kita dengungkan, maka baca pendek saja. Dunikum la, kum la, pendek gitu. Jangan dibaca kum la, jangan, salah ya. Kita baca pendek saja. Kum la gitu. Nah, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Ini sama penjelasannya ya. Kenapa kok la di atas dibaca panjang? Kenapa kok lo dibaca panjang? Sama penjelasannya. Kalau 5 dia gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Kenapa kok la dibaca panjang? Kalau baca Al-Quran bertemu dengan alif. Alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ini ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La ya lu. Kemudian lu dibaca panjang. Kenapa kok lu dibaca panjang? Nah, pasti di sini juga sudah tahu nih. Kenapa kok lu dibaca panjang? Tanda panjangnya lu apa ya? Penjelasannya sama. Kenapa kok lu dibaca panjang? Kenapa kok nu dibaca panjang? Kenapa kok du dibaca panjang? Sama. Kenapa kok lu dibaca panjang? Kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun. Nah, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah. Ini ada tanda baca dhammah ya. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Sehingga lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La ya'lunakum khoba. Ini mim sukun. Oh, di sini ada mim sukun lagi, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Kan tadi kami katakan di mana ada mim sukun terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pasti di sini harusnya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah dapat langsung paham ini, dapat langsung tahu ini hukum tajwidnya apa gitu. Nah, ini mim sukun. Setelahnya di sini huruf kha. Di sini huruf kha nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti hukumnya adalah idhar syafawi. Berarti bagaimana cara bacanya? Bunyi mim sukunnya dibaca jelas, kemudian dibaca pendek saja. Nah, kum khoba pendek gitu. Ba dibaca panjang, samalah penjelasannya. Kenapa kok la dibaca panjang? Kenapa kok la di atas dibaca panjang nih? Kenapa kok to dibaca panjang? Sama penjelasannya. Kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ini ada tanda baca fathah ini ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Misalnya ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Khobala seperti itu. Kemudian ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf lam kita baca khobala. Ya, la kita baca la, kita panjangkan dengan panjang 2 harokat. Jangan dibaca khobalan, khobalan, jangan, salah ya. Nah, ini namanya adalah mad iwad. Mad iwad itu terjadi kalau kita membaca Al-Quran. Kemudian kita itu berwakaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, maka terjadi mad iwad di sana. Dikecualikan pada huruf ta marbuthah ya. Nah, dan ini letaknya nih di akhir kalimat ya letaknya. Baca Al-Quran, berwakaf, berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat. Nah, itu terjadi mad iwad. Dikecualikan pada huruf ta marbuthah ya. Dikecualikan pada huruf ta marbuthah. Kalau pada huruf ta marbuthah itu tidak terjadi mad iwad dia, gitu. Huruf ta marbuthah itu yang seperti apa? Seperti ini. Ini ta marbuthah, di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf a. Ini walaupun kita berwakaf di huruf ta marbuthah ini tidak terjadi mad iwad karena dia kalau berwakaf jadi huruf h gitu. Nah, dikecualikan pada huruf ta marbuthah ini ya. Nah, selain daripada huruf ta marbuthah terjadi mad iwad. Nah, ini kita baca Al-Quran, berwakaf itu di huruf lam. Huruf lam ini memiliki tanda baca fathatain, tanda baca baris 2 di atas huruf. Dia terjadinya itu kalau ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain saja, ada tanda baca baris 2 di atas huruf saja. Nah, tidak terjadi pada tanda baca yang lain, tidak. Nah, baca Al-Quran, berwakaf, berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain, maka terjadi mad iwad. Cara membacanya, bunyi fathatainnya, bunyi tanwin fathahnya itu kita rubah menjadi fathah.
yang ini semula seharusnya kita baca khobalan, tapi karena kita berwakaf di sini terjadi mad iwad sehingga dibaca khobala, khobala, dibaca dengan panjang 2 harokat. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya wakaf al-waqfu aula. Jadi maknanya itu wakaf lebih utama. Jadi maksudnya itu berwakaf atau diwakafkan itu lebih utama. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu yang lebih utama itu kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, kita berhenti dulu, kita berwakaf dulu kita sebentar. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Nah, itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya, sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.